Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika Mudah dan Simpel. Kali ini kita akan membahas pertidaksamaan rasional dan irasional. Video ini adalah bagian kedua dari pembahasan persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Tonton dan simak sampai tuntas ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Yang kita bahas di sini adalah pertidaksamaan rasional dan irasional. Materi ini dipelajari di kelas 10 Matematika Wajib, SMA atau MA. Pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan dengan pembilang dan penyebut memuat variabel atau hanya penyebutnya saja yang memuat variabel. Oleh karena itu, pertidaksamaan rasional sering juga disebut sebagai pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan rasional mempunyai bentuk umum fx per gx kurang dari 0 atau bentuknya fx per gx kurang dari sama dengan 0 atau fx per gx lebih besar dari 0 atau fx per gx lebih besar sama dengan 0. Dengan fx merupakan fungsi pembilang dan gx merupakan fungsi penyebut. Gx tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau penyebutnya sama dengan 0, artinya bilangan tersebut tidak terdefinisi. Oke? Menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional. Langkah-langkahnya, ubahlah ruas kanan pertidaksamaan menjadi sama dengan 0. Kemudian, jika pembilang atau fungsi penyebut berupa bentuk aljabar dengan pangkat lebih dari 1, faktorkan terlebih dahulu. Kemudian, tentukan pembuat 0 fungsi pembilang dan fungsi penyebut. Gambarlah pada garis bilangan. Lakukan pengujian daerah yang dibatasi pembuat 0 pada garis bilangan. Kemudian, terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Akan lebih jelas kalau kita bahas melalui soal ya. Contoh di sini, jika X anggota himpunan bilangan real, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X min 3 per X plus 1 lebih besar dari 0. Nah, pembuat 0 dari pembilang X min 3 adalah X sama dengan 3. Maksudnya pembuat 0 ini kalau X-nya 3 disubstitusi ke sini, maka hasilnya adalah 0 gitu. Maksudnya pembuat 0 ya. Pembuat 0 dari penyebut X plus 1 adalah X sama dengan min 1. Dalam hal ini 0 dikurangi 3 sama dengan min 3, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi min 3 per 1 sama dengan min 3. Berarti pecahan X min 3 per X plus 1 bernilai negatif untuk X sama dengan 0. Ya, jadi disubstitusi X sama dengan 0 substitusi. 0 ada di sini ya. 0 ada di sini. Nah, 0 ada di sini. Oke. Nah, setelah disubstitusi hasilnya adalah negatif 3 ya. Jadi ini daerah ini adalah daerah negatif. Kemudian dilihat tandanya lebih besar. Lebih besar dari 0 artinya daerah positif. Daerah positif ini yang memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X jika X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 3. Dan X anggota himpunan bilangan real. Paham ya? Ulang. Ya, 3 dan min 1 itu didapat ini sebagai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. 3 dan min 1 itu didapat ini sebagai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. 3 dan min 1 itu didapat ini sebagai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. 3 dan min 1 itu didapat ini sebagai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. 3 dan min 1 itu didapat ini sebagai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. 3 dan min 1 itu didapat ini sebagai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. 3 dan min 1 itu didapat ini sebagai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. 3 dan min 1 itu didapat ini sebagai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. 3 dan min 1 itu didapat ini sebagai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. 3 dan min 1 itu didapat ini sebagai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. 3 dan min 1 itu didapat ini sebagai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. 3 dan min 1 itu didapat ini sebagai pembuat 0 dari pem
0 substitusi, X-nya ganti dengan 0. Oh, ternyata daerah yang ada 0-nya ini adalah daerah negatif ya. Jadi sementara di soalnya adalah lebih besar. Kalau lebih besar itu yang positif. Oke. Lanjut. Soal berikutnya. Jika X anggota himpunan bilangan real, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional X min 5 per X kuadrat ditambah 6X tambah 9 kurang dari sama dengan 0. Nah, dalam hal ini X kuadrat tambah 6X tambah 9 ini kita faktorkan ya. X kuadrat plus 6X plus 9 itu menjadi X tambah 3 kali X tambah 3. Pembuat 0 dari pembilangnya itu adalah X min 5 adalah 5. Pembuat 0 dari penyebutnya adalah min 3. Substitusi 0 ke pertidaksamaan didapat min 5 per 9. 0 ada di mana ya? 0 di sini. Ya. Jadi pecahannya bernilai 0, bernilai negatif untuk X sama dengan 0 ya. Di sini 0-nya. Nah, ya, ini negatif, ini positif. Oke. Terus karena di sini kalau disubstitusikan X-nya sama dengan min 3, maka penyebutnya menjadi 0 dan 0 itu tidak boleh. Maka di sini disebutkan X-nya tidak boleh sama dengan min 3. X kurang dari sama dengan 5 dan X tidak boleh sama dengan min 3. Karena kalau negatif 3 dimasukkan ke sini maka penyebutnya menjadi 0 ya. Dan X bilangan real. Paham ya? Soal selanjutnya. Ada dua ini soalnya A dan B. Jika X anggota himpunan bilangan real, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. X min 4 per X kuadrat ditambah X lebih besar sama dengan 0. Kita bahas dulu yang A ya. Ini kita buat X pangkat 3 ditambah X-nya keluarkan. Ya, ini dibuat menjadi X kali X kuadrat ditambah 1. Dalam hal ini, X kuadrat tambah 1 disebut definit positif karena memenuhi syarat A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Dengan demikian, X kuadrat tambah 1 dapat diabaikan tanpa harus membalik tanda pertidaksamaan. Oleh karena itu, pertidaksamaan X min 4 per X pangkat 3 plus X lebih besar sama dengan 0 dapat diubah menjadi X dikurang 4 per X lebih besar sama dengan 0. Pembuat 0 dari pembilang X min 4 adalah 4. Pembuat 0 dari penyebut X adalah X sama dengan 0. Ya. Tetapi tidak boleh sama dengan 0. Ya. Maka dia dalam hal ini kita uji. Garis bilangan X sama dengan 1 ya. 1 di sini nih. Karena 0-nya jadi sebagai penyelesaian ya. Jadi ini 1 di sini. 1 kurang 4 min 3. Min 3 dibagi 1 min 3. Jadi ini adalah daerah negatif ya. Jadi bernilai negatif untuk X sama dengan 1. Oke. Jadi tandanya apa di sini? Tandanya lebih besar sama dengan 0. Lebih besar itu berarti daerah positif. Jadi himpunan penyelesaiannya ini 0-nya kosong ya, tidak isi karena tidak boleh sama dengan 0, tapi dia lebih kecil dari 0. Jadi X, jika X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar sama dengan 4 dan X himpunan bilangan real. Yang B, X kuadrat min X kuadrat ditambah X min 2 per X kuadrat min 4X plus 3.
kurang dari sama dengan 0. Nah, yang bawahnya penyebutnya kita faktorkan ya. X min X kuadrat tambah X min 2 definit negatif ya, karena memenuhi syarat A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Jadi dapat diabaikan dengan syarat tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Ya, diubah menjadi 1 per X min 3 X min 1 kali X min 3. Yang tadinya lebih kecil di soal berubah jadi lebih besar. Oke. Pembuat 0 dari pembilang X min 1 adalah X sama dengan 1. Pembuat 0 dari penyebut X min 3 adalah X sama dengan 3. Diuji, X sama dengan 0. 0-nya ada di mana? 0 ada di sini ya. 0 ada di sini. Di sini 0. Wow. Bentar. Nah, yang ada 0-nya ini di sini ya. 0 di sini. Begitu sajalah. 0 di sini daerahnya positif ya. Ini positif, negatif, positif. Di dalam soal lebih besar, walaupun dalam soalnya lebih kecil, tapi karena nih si penyebutnya nih memenuhi syarat definit negatif, jadi dia diubah ya tandanya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya X jika X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 3X bilangan real. Oke. Nah, kayaknya bingung di definit ya. Jadi begini. Secara bahasa, definit itu artinya pasti. Dalam matematika, terutama yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, dikenal dua definit, yaitu definit positif dan definit negatif. Definit positif artinya fungsi tersebut selalu menghasilkan nilai positif untuk setiap X anggota bilangan real, dan definit negatif artinya fungsi selalu menghasilkan nilai negatif untuk setiap X anggota bilangan real. Misalnya nih fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dikatakan definit positif jika A-nya lebih besar dari 0, A itu koefisien X kuadrat ya, dan B kuadrat min 4AC kurang dari 0, atau ini sama dengan D ya, diskriminan. Maka untuk berapapun nilai X, anggota bilangan real, nilai Y itu selalu positif. Tapi dikatakan definit negatif jika A-nya kurang dari 0 dan B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0 atau diskriminannya kurang dari 0. Maka untuk berapapun nilai X anggota bilangan real, maka nilai Y-nya selalu negatif. Jadi, fungsi definit positif dalam suatu pertidaksamaan rasional dapat diabaikan tanpa harus membalik tanda pertidaksamaan. Sebaliknya, fungsi definit negatif dalam suatu pertidaksamaan rasional dapat diabaikan dengan syarat tanda pertidaksamaan harus diubah atau dibalik. Ini berlaku untuk penyebut maupun pembilang. Oke? Ya. Jadi kalau yang definit positif diabaikan tanpa harus membalik tanda pertidaksamaan, tapi kalau definit negatif bisa diabaikan tapi harus diubah tanda pertidaksamaannya. Oke? Paham ya? Ini contoh soal cerita untuk aplikasi dari fungsi dari pertidaksamaan rasional ya. Seorang animator sedang membuat animasi gambar yang melibatkan dua kurva, yaitu fx sama dengan x plus 1 dan gx sama dengan 5 per x min 3. Animator tersebut menginginkan letak kurva fx di atas kurva gx. Kebayang nggak sih? Pokoknya yang fx ini
ada di atas Gx ya. Tentukan batas-batas nilai X yang dibutuhkan animator tersebut untuk mendesain animasi yang diinginkan ya. Artinya kalau Fx ada di atas berarti Fx lebih besar dari Gx gitu ya. Jadi X plus 1 lebih besar dari 5 per X min 3 ya. Boleh kali silang? Oh jangan ya. Kita pindahkan saja ini dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi negatif tandanya ya. Jadi X min 1 baru disamakan penyebutnya. Oke. Ya. Disamakan penyebutnya. Jadi hasilnya adalah singkat saja di sini X kuadrat min 2X min 8 per X min 3 lebih besar dari 0. Pengerjaan selanjutnya kita lihat di sini. Pembuat 0 dari pembilang X plus 2 adalah X sama dengan min 2. Pembuat 0 dari pembilang X min 4 adalah X sama dengan 4. Pembuat 0 dari penyebut X min 3 adalah X sama dengan 3. Diuji, 0-nya ada di mana nih? 0 ada di sini ya. Nih, 0 ada di sini. Didapat kalau X-nya 0 didapat positif 8 per 3. Berarti ini daerah positif, negatif, positif gitu ya caranya. Berarti sebelah sininya negatif ya. Batas-batas yang di sini lihat tandanya adalah lebih besar dari 0 ya. Jadi yang positif yang memenuhi. Jadi X jika min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3, atau X-nya lebih besar dari 4. Begitu caranya ya. Oke. Nah, kita masuk ke pertidaksamaan irasional. Suatu pertidaksamaan bentuk akar, kita sudah membahas bentuk akar ya, dinamakan juga pertidaksamaan irasional. Hal ini dikarenakan nilai peubah yang akan ditentukan selangnya terdapat dalam tanda akar. Ada 4 macam ya. Yang pertama akar Fx kurang dari akar Gx. Maka nilainya Fx kurang dari Gx. Syaratnya Fx harus lebih besar sama dengan 0. Pokoknya yang di dalam akar itu selalu syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Begitu pula untuk Fx, akar Fx lebih besar dari akar Gx ya. Maka nilainya Fx lebih besar dari Gx dengan syarat Fx lebih besar sama dengan 0, Gx lebih besar sama dengan 0. Begitu pula untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Oke. Kita langsung ke soal ya. Oh ya, sebelumnya kita lihat langkah-langkah tipsnya dan triknya penyelesaian pertidaksamaan irasional ya. Yang satu, mengubah pertidaksamaan irasional ke bentuk umum. Jadi ruas kiri berupa bentuk akar. Oke. Yang kedua, menentukan nilai ruas kanan. Jika ruas kanan adalah 0 atau positif, lakukan langkah-langkah berikut. Satu, menentukan penyelesaian akibat kedua ruas dikuadratkan. Kemudian menentukan penyelesaian nilai-nilai yang memenuhi syarat bilangan di bawah tanda akar. Kemudian menentukan irisan ketiga penyelesaian di atas sebagai penyelesaian pertidaksamaan irasional. Nah, kalau ruas kanan bernilai negatif, langkahnya pertama menentukan penyelesaian pertidaksamaan untuk nilai ruas kanan kurang dari 0. Kemudian menentukan penyelesaian nilai-nilai yang memenuhi syarat bilangan di bawah tanda akar. Kemudian menentukan irisan kedua penyelesaian di atas sebagai penyelesaian pertidaksamaan irasional. Jika ruas kanan belum pasti bernilai lebih besar atau sama dengan 0, lakukan langkah-langkah berikut. Uraikan nilai ruas kanan menjadi dua kemungkinan, yaitu kurang dari 0 atau lebih besar sama dengan 0. Untuk ruas kanan lebih besar sama dengan 0, tadi sudah dibahas langkah-langkahnya. Untuk yang kurang dari 0 juga sudah dibahas ya. Oke, kalau dari teori mungkin kurang paham, kita langsung ke soal ya. Seperti ini. Akar X min 2 kurang dari sama dengan 3. Ada syarat perlu, syarat cukup ya.
Nah, ini yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini nih. Ya. Jadi, didapat X lebih besar sama dengan 2. Simpan dulu. Akar X min 2 kurang dari sama dengan 3. Ini soalnya ya. Kemudian kedua ruas dikuadratkan. Akar dikuadratkan, jadi hilang ya akarnya. Jadi X min 2 kurang dari sama dengan 9. 9 dari mana? 3 dikuadratkan. Jadi X kurang dari sama dengan 11. Jadi ada 2 solusinya nih. Ya, penyelesaiannya. Kita buat irisan. Ini 2 di sini, 11 di sini. X lebih besar sama dengan 2, berarti ini penuh ya. Penuh. Ini juga penuh. X kurang dari 11, nih penuh. Ya. Jadi irisannya mana? Irisannya ini. Irisannya ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X jika X lebih besar sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 11. Oke. Selanjutnya, nah kalau dua buah ruas kiri, ruas kanan sama-sama bentuk akar ya. Nah, tetap di dalam akarnya ini harus lebih besar sama dengan 0. X plus 3 lebih besar sama dengan 0. 2X min 1 lebih besar sama dengan 0 didapat. X lebih besar sama dengan 3. X lebih besar sama dengan setengah. Kemudian penyelesaiannya ini. Ya, jadi akar X plus 3 lebih besar dari akar 2X min 1. Dua-duanya dikuadratkan. Jadi didapat X plus 3 lebih besar dari 2X min 1. Didapat X kurang dari 4. Kemudian dibuat di garis bilangan. X kurang dari 4 ini. X kurang dari 4. Ya. X lebih besar sama dengan dari setengah. Sini. Ya. Wah, nanti malah jadi bingung ya. Kita hapus saja. Ini juga hapus. Nah, ya. Nah, ini X lebih besar sama dengan 3. Ini min 3 ya, maaf nih. Yang ini min 3. Min 3 nih. Jadi, himpunan penyelesaiannya yang semuanya ada, yaitu mana? Ini irisannya. Ya, jadi X jika X lebih besar sama dengan setengah dan X kurang dari 4. Oke? Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar 3X plus 2 kurang dari 2. Nah, ini tetap yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Didapat X lebih besar sama dengan min 2/3. Kemudian selanjutnya, dua buah ruas kita kuadratkan. Jadi 3X Fx kurang dari A kuadrat. 3X tambah 2 kurang dari 2 kuadrat. 3X plus 2 kurang dari 4. 3X kurang dari 2. Maka X adalah kurang dari 2/3. Ya. Yang ini kita buat irisannya. Ya. Nah, ini irisannya. Ya. Jadi X-nya itu lebih besar dari min 2/3 kurang dari 2/3. Yang ini kosong ya. Oke. Selanjutnya, diketahui akar X kuadrat min 4X tambah 4 lebih besar dari 3. Ini berarti yang di dalam akar lebih besar sama dengan 0. Didapat X-nya sama dengan 2 ya. Kalau dalam pembuat nolnya 2. Semua memenuhi. Jadi X adalah semua anggota himpunan bilangan real. Berikutnya Fx lebih besar dari A kuadrat. Ya. Jadi X kuadrat min 4X tambah 4 lebih besar dari 9. 9 dari mana? 3 dikuadratkan. Didapat pembuat nolnya X sama dengan 5 dan X sama dengan min 1. Uji X sama dengan 0, maka didapat penyelesaiannya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 5. Kemudian
Soal berikutnya, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk akar berikut. Nah, ini lebih mudah. Yang di dalam akar, semua lebih besar sama dengan 0. Didapat X lebih besar sama dengan 1, X lebih besar sama dengan setengah. Kemudian penyelesaiannya, karena dikuadratkan, berarti akarnya hilang. Jadi, X min 1 kurang dari 2X min 1. Jadi, didapat X lebih besar dari 0. Ini irisannya. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 1. Oke. Soal yang terakhir. Nah, ini ya mudah juga. Berarti ini di dalam bentuk akarnya dikuadratkan, ya, didapat X antara min 2 dan 2. X lebih besar sama dengan min 2 dan lebih kecil sama dengan 2. Solusinya masing-masing dikuadratkan. Oke, didapat X sama dengan min 2 atau X lebih besar sama dengan 0. Kemudian dibuat irisan. Oke, maka didapat X sama dengan 2, ya, karena ini isi, atau X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2. Paham ini ya? Ini biasa saja pengerjaannya, seperti pertidaksamaan kuadrat. Oke. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai tuntas. Terima kasih pula sudah mengklik like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.